ekonomi Islam di bagian bab yang awal ini ya. Jadi mukodimah inilah yang memang berat ya kan. Karena di sini kita mendengar, membaca ya, dan kemudian juga mengkritik yang dilakukan oleh Syekh Taqiyuddin itu dari sumber asli dan filosofi gitu kan. Dari buku Adam Smith yang ditulis oleh Adam Smith, Wall Street ya, kitabnya atau bukunya, yang kadang-kadang kalau kita lihat di buku-buku turunan ya yang ada di dalam pengantar ilmu ekonomi makro maupun ekonomi mikro itu sudah agak berbeda gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang ekonomi ini kan yang diserang oleh Syekh Taqiyuddin di pengantar itu memang filosofinya gitu kan. Sementara pada tataran praktek, pada tataran ya, pelaksanaan, kadang-kadang ada ilmu ekonominya di sana yang tidak membedakan kapitalis maupun Islam, sehingga memang bab pertama ini. Sementara di bab berikutnya itu kan lebih banyak berbicara terkait dengan fikih ekonomi, gitu kan. Tapi itulah yang menariknya, itu kan. Kalau kita lihat, walaupun ke belakangnya itu bicara fikih terkait dengan ekonomi Islam, tapi nanti kita akan mendapat gambaran. Kalau yang sudah halakoh, kita akan mendapat gambaran secara utuh terkait dengan sistem ekonomi Islam secara global, kan? Jadi utuh, walaupun hanya secara global, dan dari situ kita akan bisa memahami, dan mengerti bagaimana ketika kemudian sistem ekonomi Islam ini diterapkan, itu kemudian bisa mewujudkan kesejahteraan dan juga keadilan ekonomi. Baik, kalau kita lihat dari daftar isi ya, saya awali mungkin ini dari sebelum kita masuk ke bab pertamanya. Ya. Jadi kalau kita lihat sistem ekonomi Islam atau Nizamul Iqtisad ini adalah karya monumental Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Gitu ya. Dan kalau saya baca di beberapa kitab-kitab yang lain di dalam pembahasan terkait dengan ekonomi Islam, ya, memang saya melihat bukan ta'assub ya, bukan asobiah karena saya orang Hizbut Tahrir sehingga kemudian seolah-olah mengagungkan Syekh Taqiyuddin, bukan itu ya, tapi memang realitas fakta. Saya ketika membaca berbagai buku ekonomi Islam, baik karangan dari ulama-ulama atau intelektual di Indonesia, maupun juga buku-buku yang berasal dari asing, baik asli maupun terjemahan, itu tidak ada yang sekomprehensif Syekh Taqiyuddin An-Hambani dalam menjelaskan terkait dengan ekonomi Islam, terutama terkait dengan kritik terkait dengan sistem ekonomi kapitalis secara filosofis, secara mendasar, dan kemudian mengkonstruksi, menyusun bagaimana kemudian dari nas-nas syara itu kemudian bisa dipahami saya kira secara global, bahkan juga pada bab-bab tertentu rinci itu kan terkait dengan pengaturan ekonomi. Nah, kalau antum perhatikan di kitab aslinya itu diawali dengan pembahasannya itu ada kata pengantar, mukodimah ya. Nah, mukodimah di situ kita sudah melihat ya di kitab mukodimah yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin itu overview lah atau membahas secara umum ya kira-kira apa yang kemudian dijelaskan dalam kitab Nizamul Iqtisad ya. Jadi beliau menjelaskan ya, sebenarnya kalau saya lihat, nah nanti kalau antum juga mau baca, ini ada buku karya Sabab ya. Itu ada 2 jilid, ini adalah penjelasan dan rincian, syarah lah kalau bahasa sekarang gitu kan, syarah sistem ekonomi Islam, kalau nggak salah ini disertasi atau apa gitu kan, oleh Sabab dari Timur Tengah, itu ada 3 jilid gitu kan, 3 jilid yang
3 kali lipat dari ini. Nah, di situ kemudian dijelaskan ya, penulisnya itu Syabab juga, bahwa secara garis besar di dalam sistem ekonomi Islam itu menjelaskan ada mungkin kurang lebih poinnya itu 13, ya kan. 13 poin yang dijelaskan secara global ya dalam kitab sistem ekonomi Islam. Poin yang pertama, dan ini yang saya katakan yang terberat, ya kan, itu adalah menjelaskan terkait dengan fakta sistem ekonomi kapitalis. Jadi dalam buku ini di bab pengantar, ini cukup panjang ya, saya sebut dengan bab pendahuluan nanti, ini yang mungkin akan bisa sampai 2-3 kali pertemuan ya, mulai dari pembahasan fakta dan kemudian nanti kita lihat kritiknya. Jadi bagaimana Syekh Taqiyuddin menjelaskan secara filosofi, secara mendasar ya, terkait dengan sistem ekonomi kapitalis ya, dan juga sistem ekonomi sosialis yang termasuk di dalamnya komunis. Walaupun kalau kita lihat yang paling detail ya secara filosofi itu kapitalis yang dibahas ya. Nah, itu yang poin yang pertama itu kan. Jadi poin yang pertama membahas fakta yang terkait dengan sistem ekonomi kapitalis. Nah, kemudian yang kedua, kerangka masih di bab itu menjelaskan ya, menjelaskan bagaimana pertentangannya dan menjelaskan juga kerusakannya terkait dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis ini. Ya. Tentu dengan sudut pandang dua yang saya baca di situ ya. Yang pertama dari sudut pandang fakta. Jadi ketika kemudian mengkritik sistem ekonomi kapitalis ya, Syekh Taqiyuddin itu melakukan kritik dengan dua metode ya. Metode yang pertama mengkritik secara fakta, yang kedua baru mengkritik dengan Islam gitu kan. Nah, tapi yang lebih menonjol di bab pengantar itu adalah mengkritik kekeliruan, kesalahan sistem ekonomi kapitalis itu berdasarkan fakta gitu kan. Jadi berdasarkan fakta dari fenomena-fenomena, prinsip-prinsip dasar yang difahami atau dijelaskan oleh Adam Smith ya kan. Dan seperti yang saya katakan tadi, karena ini adalah permasalahan filosofi, kadang-kadang kalau orang kemudian tidak memahami ya secara akar dari sistem ekonomi kapitalis, ada yang kemudian istilah itu membantah gitu kan. Membantah bahwa tidak seperti itu gitu kan, terkait dengan pandangan atau juga kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis. Nanti kita lihat ya di mana beberapa yang kadang-kadang di buku-buku terjemahan atau juga buku pengantar makro mikro itu seolah-olah berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin. Itu yang kedua ya. Yang ketiga baru ya, intinya itu dijelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam ya. Sistem ekonomi Islam saat ini ya dengan penjelasan yang sangat rinci ya. Yang diawali nanti itu dengan menjelaskan pandangan Islam terhadap ekonomi dan tujuannya. Jadi mulai asas, ya, mulai tujuan dan juga politik ekonomi. Nah dari situlah kemudian dari asas, tujuan, ya sistem ekonomi, maka berikutnya beliau menjelaskan kaitannya dengan kepemilikan. Ya. Jadi bagaimana menjelaskan tamalukil mal, kepemilikan harta dan pengembangannya. Kemudian juga menjelaskan bagaimana infak mal, tawassarup, pembelanjaan harta dan pengelolaannya. Dan yang berikutnya di poin ke-7 itu menjelaskan terkait dengan distribusi. Distribusi kekayaan di tengah-tengah individu masyarakat dan bagaimana mewujudkan keseimbangan ekonomi. Nah, sebenarnya itu yang intinya. Sementara yang lainnya itu penjelasan lebih rinci ya. Bagaimana nanti jenis-jenis kepemilikan ya. Ini yang saya kira salah satu fenomenal yang seperti yang saya katakan tadi, Syekh Taqiyuddin bisa kemudian secara kemudian mudah memahamkan kepada kita bahwa di situ ada 3 jenis kepemilikan ya. Yang selama ini kadang-kadang tidak dipahami kan. Padahal kalau kita lihat
nas baik hadis maupun ayat-ayat Al-Qur'an sebenarnya menunjukkan seperti itu ya. Kemudian berikutnya terkait dengan Baitul Mal ya. Kemudian juga penjelasan terkait dengan hukum tanah, usriyah, kharojiyah ya. Kemudian juga bagaimana cara mengeksploitasi tanah, gitu kan, menghidupkan dan juga memberikan tanah mati kepada yang membutuhkan. Dan di akhir kalau kita lihat di kitab ini, Syekh Taqiyuddin menjelaskan terkait dengan perdagangan luar negeri ya. Perdagangan luar negeri dan hukum-hukum yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Nah, itu saya kira secara umum ya, secara umum apa yang terkandung dalam kitab Sistem Ekonomi Islam. Nah, kemudian setelah itu ya kalau kita lihat masuk ke eh, ini menarik gitu kan di buku itu, sorry, di buku penjelasan yang dari Sabab itu ya, Sarah Sistem Ekonomi Islam disebutkan di sini terkait dengan ayat Al-Qur'an, ayat iftitah ya kan. Yang kadang-kadang kita mungkin dilewat ya ketika halaqah, kadang-kadang juga enggak dijelaskan kenapa gitu kan. Kok di ayat iftitah itu dimunculkan surat Al-Qasas ayat 77. Jadi kalau kita lihat ayat iftitah di buku Sistem Ekonomi Islam itu, ya kan, itu diawali dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah gitu kan. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa sih sebenarnya hubungan ayat ini, gitu kan, yang ada kalau di sini disebutkan di halaman 3 ya, kitab Sistem Ekonomi Islam itu dengan sistem ekonomi Islam ya. Jadi apa hubungannya itu kan? Apa relevansinya ayat ini kaitannya dengan ekonomi gitu kan? Padahal di sini berbicara kalau kita lihat terjemahan bebasnya itu kan wabtagi fima atakallah darul akhirah. Carilah apa yang Allah datangkan untuk kampung akhirat. Ma ya ini. Ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, di penjelasan kitab yang saya baca tadi ya, sarah terkait dengan sistem ekonomi Islam tadi yang disampaikan oleh pensarah, pertama beliau menjelaskan terkait dengan ayat ini terkait dengan seruan. Ayat ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Jadi seruan yang ditujukan kepada Rasulullah baik posisi beliau sebagai nabi ya, biwasfihi nabiyan wa biwasfihi hakiman. Jadi itu yang pertama, ayat ini diserukan seruan dari Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah baik sebagai posisi Rasulullah sebagai nabi maupun posisi Rasulullah sebagai hakim, sebagai penguasa. Dan kalau kita lihat kita sudah pahami semua kan dengan kaidah usul fikih bahwa hitaballah linabiyhi wa hitabu li ummatihi ya. Jadi seruan terhadap Allah, seruan Allah terhadap nabinya, maaf, itu adalah seruan terhadap umatnya ya. Sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Maknanya apa? Berarti nanti ya yang terkait dengan isi sistem ekonomi Islam ini, karena nanti bicara sistem ekonomi, maka sejak Rasulullah diutus sampai hari kiamat, maka aturan-aturan yang terkait dengan sistem ekonomi itu tidak akan berubah. Ya, itu maknanya kan. Jadi sampai hari kiamat, kalau bicara tentang sistemnya, itu tidak akan pernah terjadi perubahan. Ya. Yang berubah ya mungkin terkait dengan ilmu dan terkait dengan fakta. Gitu kan. Nah itu yang pertama dijelaskan oleh pensarah ya sistem ekonomi Islam ini terkait dengan kenapa ayat itu kemudian dimunculkan. Kemudian yang kedua baru beliau menjelaskan apa hubungannya ayat tersebut dengan sistem ekonomi Islam, gitu kan. Jadi kalau kita lihat ketika kita berbicara tentang ekonomi, di sini saya jelaskan ekonomi itu kan makna sederhananya itu adalah tadbiro su'unil mal. Jadi ekonomi itu adalah mengatur urusan harta. Dan apa yang disebut dengan harta?
dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin juga dalam kitab itu, harta itu adalah nanti ada penjelasan ketika menjelaskan terkait dengan harta ya, sebelum menjelaskan terkait dengan kepemilikan, itu disebutkan yang disebut dengan harta itu adalah dalam pandangan Islam adalah kulu mayutamawalu lil intifa'i ya. Setiap benda, barang apapun yang itu bisa dimanfaatkan itu harta. Jadi harta itu maknanya luas ya, bukan hanya terkait dengan barang, tapi dari sini kita bisa pahami karena harta itu adalah kulu mayutam mawalu lil intifa ya, sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, maka termasuk di dalamnya itu adalah barang dan jasa. Dan nah ini kita lihat ya kan, ketika ayat Al-Qur'an tadi ya, kalau kita lihat kaitannya ya, kaitannya di dalam ayat Al-Qur'an tadi Allah dengan tegas wabtagi fima atakallah ya. Carilah karunia yang Allah datangkan di dunia maksudnya itu kan, untuk kampung akhirat. Mak di sini ya, menurut kalau kita lihat tafsir juga, mak di sini ketika saya halako dulu dijelaskan oleh musyrik saya, udah almarhum sekarang ketika itu orang Garut ya kan. Beliau menjelaskan bahkan mak di sini itu artinya itu adalah milkiyah, kepemilikan, harta itu sama gitu kan. Jadi karena disinilah nanti dasar ya, dasar kenapa ayat ini kemudian berhubungan dengan ekonomi, karena berbicara tentang mak yang maksud di dalam ayat ini itu adalah terkait dengan harta itu sendiri. Sehingga Allah menyebutkan wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Ya, carilah apa yang Allah datangkan untukmu untuk kepentingan kampung akhirat. Maknanya di sini ada yang menafsirkan ma'atakallah di sini itu adalah almal. Dan ketika kemudian ada kalimat atakallah, apa yang Allah datangkan, maka kita bisa melihat berarti harta itu sebenarnya milik Allah. Nah, ini maknanya itu kan. Jadi harta itu milik Allah. Makanya disebutkan di sini al-malu kulluhu malulillah. Ya. Jadi harta itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, huwa mu'tihi wa wahibuhu ya. Dialah pemberi ya, dialah al-wahhab gitu kan. Dan dia adalah Allah al-khaliqul raziq. Nah, ini saya kira makna ayat ini kaitannya dengan ekonomi. Lalu apa kaitannya lebih lanjut ya, lebih spesifik hubungannya dengan ekonomi? Maka dijelaskan oleh pensyarah ini yubayyinu asbabu tamaluk mal wasubula infaqihi. Jadi ayat ini sebenarnya nanti menjelaskan terkait juga nanti asbabu tamaluk. Ketika kemudian harta itu asalnya semuanya hakikatnya milik Allah, maka Allah kemudian izinkan kepada manusia untuk memanfaatkan. Nah, izin manusia untuk memanfaatkan itulah yang disebut dengan konsep milkiyah, gitu kan. Nah, karena itulah kalau kita lihat kenapa ayat ini dijadikan pembuka, karena kalau kita bicara tentang ekonomi, esensinya itu adalah berbicara tentang asbabu tamalu wasubulu infaqihi, gitu kan. Jadi esensi dari pembahasan terkait dengan ekonomi itu kan sebenarnya pembahasan terkait dengan harta, sebab-sebab kepemilikan harta dan jalan atau metode untuk membelanjakannya. Nah, itu saya kira poin yang pertama ya, ketika dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, oleh pensarahnya, kenapa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menyelipkan ya, menyelipkan ayat Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 ini di awal kitab Sistem Ekonomi Islam. Antum nanti lihat juga gitu kan, ketika di Nizamul Hukmi beda ayat yang dimasukkan di awal pembukaan ayat iftitahnya, di sistem perbaluan juga beda karena masing-masing kemudian memiliki makna yang tersendiri, mana yang khas yang itu ada kaitannya dengan kitab atau pembahasan yang dijalankan. Nah, itu saya kira poin yang kedua ya. Poin yang kedua yang dijelaskan oleh sarah ini ataupun yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin. Nah, baru masuk di berikutnya itu adalah
kita masuk, kalau kita lihat ke sini ya, maaf ya, di gambar yang nah ini ya. Ini kan tadi ya, tadi ayat iftitah ya. Sebenarnya ayat iftitah dulu ya, pembahasannya. Terbalik tadi saya jelasinnya. Jadi kalau kita lihat ini ayat iftitah ya. Kemudian dari ayat iftitah kemudian mukadimah tadi ya. Mukadimah tadi adalah ada 13 poin ya. Syekh Taqiyuddin menjelaskan isi dari sistem ekonomi Islam ini. Nah, baru beliau menjelaskan bab yang cukup panjang itu ini, bab yang ketiga. Bagian yang ketiga di dalam kitab ini adalah Muqaddimah fi Nizamil Iqtisad. Nah, yang paling berat dalam kitab ini untuk dipahami ini paling dua ini. Yang pertama Muqaddimah fi Nizamil Iqtisad dan yang kedua pembahasan terkait dengan ekonomi sendiri. Sementara terkait dengan asas kepemilikan, pandangan Islam terhadap ekonomi dan seterusnya, ini lebih ya, walaupun tapi sudut pandang sistem ekonomi, walaupun ya sebenarnya ya kalau kita bicara dalam pandangan Islam, yang namanya sistem ekonomi, sistem pergaulan, sistem politik ya sebenarnya fikih juga itu kan isinya itu. Karena di dalamnya itu aturan bagaimana mengatur ekonomi ya, kalau kita bicara ekonomi, bagaimana mengatur politik dan pemerintahan kalau itu terkait dengan sistem politik dan pemerintahan. Nah, sering orang kemudian nggak sadar itu. Saya ketika diskusi dengan Adi Warman Karim, ketika belum tenar seperti sekarang dulu, ketika awal-awal saya ingat di Masjid Unpad ya kan, beliau pernah diundang sebagai pembicara di pesantren liburan mahasiswa. Nah, ketika diminta komentar buku ini, dia bilang buku ini fikih katanya. Padahal kalau kita lihat di sini bukan hanya sekedar fikih, karena runutan ya. Karena kalau sekedar fikih itu kan hukum-hukum yang tidak saling berhubungan kadang-kadang. Ini adalah sebenarnya sebuah sistem, gambaran secara utuh terkait dengan sistem ekonomi Islam. Ya. Makanya itu kalau antum baca, ini yang pengantar yang menerjemahkan, bukan pengantar yang menerjemahkan. Terjemahan pertama sistem ekonomi Islam itu Risalah Gusti, Surabaya. Saya pernah satu forum waktu itu ketika membahas kitab ini awal-awal itu, apa yang beliau katakan, salah satu yang menarik, sekaligus juga yang awal berat bagi dia untuk memahami, itu memang di pengantar ini. Pengantar sistem ekonomi Islam. Tapi beliau Dr. Munawar, kalau salah yang dari Universitas Brawijaya atau Airlangga, dia mengatakan disitulah dia bisa mendapatkan gambaran secara utuh ya, secara filosofi bagaimana kerusakan sistem ekonomi kapitalis ya, yang saya katakan tadi dibahas dari dua sudut pandang, dari sudut kekeliruan faktanya sistem ekonomi kapitalis, dan tentu dari sudut pandang yang kedua adalah pertentangannya itu dengan sistem ekonomi Islam dari sudut pandang Nas. Nah itu bagian yang ketiga, dan ini mungkin nanti akan kita bahas cukup detail ya dan agak lama itu kan, karena yang saya katakan tadi memang yang terberat itu ada di mukodimah ini. Nah kalau kita bicara terkait dengan mukodimah tadi ya, nah kita lihat sebelum kan inti mukodimah itu sebenarnya Syekh Taqiyuddin ingin kritik dua sistem yang sekarang sistem ekonomi sosialis yang diawali dengan pemaparan kedua fakta ya. Beliau kemudian membahas yang terkait dengan fenomena kekayaan pemikiran ini. Ya. Jadi diawali kalau antum baca di kitab aslinya itu diawali kalimatnya itu dengan sarwah, dengan kekayaan ya, kekayaan yang terbesar. Beliau katakan yang akhirnya kita bisa ambil kesimpulan Syekh Taqiyuddin sedang menjelaskan ada dua kekayaan yang dihadapi oleh umat manusia dimanapun ya kan, generasi apapun dan juga ideologinya apapun. Jadi setiap umat manusia dia akan memiliki dua sarwah, dua kekayaan.
Kekayaan yang pertama adalah kekayaan fikriyah, ya. Nah, sistem ekonomi Islam ini beliau sebutkan ini adalah kekayaan fikriyah. Nah, cuman sayang kekayaan fikriyah itu nyaris hampir hilang. Ya. Karena itu kalau kita lihat ketika berbicara sampai hari ini sebenarnya kalau orang yang belum bersentuhan dengan kita, mohon maaf, belum baca kitab-kitab kita, mereka itu nggak akan mendapat gambaran sistem ekonomi Islam secara utuh. Yang mereka dapatkan ketika bicara terkait dengan sarwah fikriyah, kekayaan pemikiran ekonomi Islam itu tidak jauh-jauh dari lembaga keuangan. Ya. Jadi ujung-ujungnya itu ekonomi Islam itu lembaga keuangan, gitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat itu sangat jauh sekali, gitu kan. Ketika berbicara ekonomi Islam yang nampak itu istilahnya itu lembaga keuangan. Inilah yang dipaparkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa ada dua pemikiran kekayaan di tengah-tengah umat, kekayaan pemikiran dan kekayaan madiyah, sarwah madiyah. Nah, beliau menjelaskan kalau sarwah madiyah gampang, gitu kan. Kalau sarwah madiyah itu bisa dengan mudah dikembalikan. Ya. Kalau hilang, ya, selama sarwah fikriyahnya itu kemudian ada. Tapi kalau sarwah fikriyahnya sudah hilang, maka sulit untuk kemudian mengembalikannya, sarwah madiyah ini. Karena sarwah madiyah ini adalah kekayaan materi, ini adalah hasil dari sarwah fikriyah, gitu kan. Nah, cuman problemnya yang dihadapi oleh umat Islam hari ini, beliau paparkan masalah yang paling berat, ya, inam min a'dham mafatana bihil al muslimun, masalah yang paling berat yang memalingkan kaum muslimin, yang bukan memfitnah, artinya yang menjadi fitnah bagi kaum muslimin, ya, wa asyada mayu'anunahu, dan yang paling keras, yang paling parah itu kan, yang istilahnya itu yang menimbulkan bala, ya, fi waqi hayatihim, dalam kehidupan mereka dua, ya. Di sini disebutkan yang pertama terkait dengan afkar al-muta'alliqah bil hukmi, pemikiran yang berhubungan dengan pemerintahan, wal afkar al-muta'alliqah bil iktisad, pemikiran yang berhubungan dengan ekonomi. Jadi kalau ini dua ini kita lihat, ya, membuat kerangka, ya, kerangka sistem ekonomi Islam, kerangka sistem politik. Coba antum lihat, ya kan, apaan, apaan? Ini loss jaringannya ini. Halo, ada ya? Udah. Oke. Ini sebentar, saya coba ganti jaringan yang ada di hotel, ya. Ini kadang-kadang jelek juga. Lebih parah hotel. Saya pakai ini XL. Oke, ya. Baik, sedikit ya kita lanjutkan. Nanti mungkin sampai jam 9 lah, ya. Setelah itu kita diskusi, ya. Tadi memang sempat menghilang. Kok ke situ? Oke. Kalau kita perhatikan, ya, contoh, ya, tadi, ya, di sini dibahas oleh Syekh Taqiyuddin sebelum beliau memaparkan terkait dengan kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis.
beliau menyebutkan bahwa dua fikroh, dua sarwah fikriyah ini yang hampir nyaris di tengah umat itu kemudian hilang. Ya. Hilang, dan justru hilangnya sistem ini, dua sistem ini, sarwah fikriyah terkait dengan pemerintahan dan ekonomi. Di sisi lain, umat Islam, kaum muslimin itu mengadopsi sepenuhnya, gitu kan, sistem pemerintahan dan sistem ekonomi kapitalis. Tidak banyak mendapatkan pertentangan. Kenapa? Karena kalau kita lihat, bukan berarti sulit untuk membedakan ya antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam, antara sistem politik kapitalis, demokrasi dengan sistem politik Islam, tapi sebenarnya bukan itu, tapi begitu kerja kerasnya ya para pemikir-pemikir kapitalis barat untuk kemudian menyesatkan umat Islam di bidang dua ini. Karena ini adalah yang sangat kemudian berperan dalam kehidupan, ya, yang akan menyebabkan, kalau bicara hari ini kita bicara tentang oligarki, monopoli ekonomi, itu kan sumbernya dari sini gitu kan. Sumbernya itu terkait dengan politik, terkait dengan ekonomi. Dan kita lihat umat Islam, kaum muslimin kalau bicara tentang politik, bicara tentang ekonomi ya, dulu masih berlaku kaidah antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu kan. Beda kalau bicara terkait dengan urusan hukum pernikahan, ya, pergaulan, itu masih kentara lah perbedaan antara Islam dan ide-ide kufur gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang sistem pemerintahan, berbicara tentang sistem ekonomi, ya, bagi mereka yang kemudian tidak mengkaji itu kan, itu tidak bisa itu kan membedakan pertentangan sistem ekonomi kapitalis itu dengan Islam, kecuali hanya semata-mata misalnya kalau kita lihat berbicara tentang ekonomi yang mereka lihat pertentangan dengan Islam itu hanya semata-mata ya Maghrib. Jadi kalau antum nanti baca ya pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, itu kenapa kemudian fokus pengembangan ekonomi Islam itu pada lembaga keuangan, karena menurut mereka sistem ekonomi kapitalis itu sebenarnya Islami. Yang tidak Islamnya itu hanya karena dalam sistem ekonomi kapitalis itu ada Maghrib, ada maisir, goror, dan riba gitu kan. Sehingga kalau ya ini nanti ada persepsi ya di kalangan para intelektual muslim yang mengkaji ekonomi kapitalis, kalaulah sistem kapitalis itu dihilangkan tiga unsur tadi, maisir, goror, dan riba, udah itu ekonomi Islam gitu. Bagaimana Adi Warman Karim gitu ya, misalnya ketika dia mengatakan bahwa ini lucunya gitu kan, dia benar-benar kalau menurut saya gitu kan mengatakan bahwa Adam Smith itu sebenarnya belajar dari Islam gitu kan. Bahkan dia saya lupa dari Imam Al-Ghazali atau apa gitu kan. Ini kan konyol gitu kan. Bukan yang mengatakan bahwa pasar bebas. Jadi Adam Smith ya itu katanya mengkaji buku-buku Islam ya, ekonominya. Cuma dia bilang belum tuntas. Salah satunya adalah dia bilang kenapa kemudian Adam Smith mengharamkan kemudian campur tangan negara dalam ekonomi, karena dia membaca kaitannya dengan larangan negara dalam campur tangan dalam masalah harga. Ini kan konyol itu kan. Jadi sesuatu yang penampakan sedikit seolah-olah itu menjadi sesuatu yang besar itu kan. Padahal kan paradigmanya sangat beda sekali. Jangankan bicara tentang konsep milkiyah, makanya nggak akan pernah kalau kita lihat sekarang mereka itu nggak pernah menyentuh ya konsep kepemilikan umum. Nggak pernah kemudian mereka akan membahas terkait dengan sistem ekonomi Islam itu bagaimana pengelolaan tambang dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka melihat tadi bahwa sistem ekonomi Islam itu adalah tidak ada bedanya dengan kapitalis. Yang membedakan itu hanya pada tataran tadi yang mereka sebut dengan Maghrib, maisir, goror, dan riba. Itu betapa rusaknya itu kan pemahaman ekonomi kapitalis dan juga rusaknya pemahaman, bukan rusaknya kalau kapitalis ya. Sebegitu kemudian berhasilnya Barat membungkus itu kan, membungkus ilmu ekonomi kapitalis
menjadi sesuatu yang seolah-olah tidak ada pertentangan dengan Islam secara diametral. Sehingga yang bertentangan itu yang nampaknya di hadapan mereka itu adalah hanya terkait dengan 3 hal tadi, maisir, goror, dan riba. Sehingga kalau sistem ekonomi kapitalis minus maisir, goror, riba, maka itu menurut mereka gitu kan. Makanya kalau antum baca produk-produk ya pengembangan lembaga keuangan Islam, salah satu kekeliruannya itu di situ gitu kan, paradigma yang kemudian keliru. Dan kalau kita belajar ekonomi kapitalis itu enggak tadi nanti dikritik terkait dengan sistem ekonomi kapitalis yang tidak dipisahkan antara ilmu dan sistem gitu kan. Di situ kita lihat bagaimana barat ya ekonom-ekonom barat memang ketika kemudian memasukkan sistem ekonomi itu tidak dipisahkan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Dan semua dibungkus itu dengan ilmu ekonomi. Dan kalau ilmu ekonomi mereka menganggap itu sesuatu yang bebas nilai. Itu yang pertama kalau kita lihat ya. Jadi Syekh Taqiyuddin menjelaskan bagaimana umat ini sangat-sangat jauh pemahaman mereka terhadap sistem ekonomi Islam. Gambaran sistem ekonomi Islam itu betul-betul seolah-olah hilang gitu kan. 13 abad lamanya khilafah kemudian mampu mewujudkan kesejahteraan, seolah-olah sistem ekonominya itu tidak nampak, tidak ada. Gitu kan. Itu yang pertama itu kan. Nah yang kedua beliau kritisi itu juga sistem politik sama, walaupun di kitab ini beliau lebih kemudian menonjolkan kerusakan sistem ekonomi kapitalisnya. Nah, cuman sebelum membahas menjelaskan masuk ke pembahasan yang terkait dengan fakta, nah ini baru beliau nanti memaparkan fakta sistem ekonomi kapitalis. Nah di situ beliau memberikan satu titik cerah, gitu kan. Nah cuman kata beliau, ketika kemudian dakwah ini kemudian semakin masuk di tengah-tengah umat, dan beliau sebutkan tentu peran kita ya, peran para syabab yang dilakukan di berbagai tempat ya kan di dunia ketika masuk juga menjelaskan terkait dengan sistem ekonomi Islam ya kan, maka mulai terbongkar, mulai kemudian terbuka, mulai kemudian menguat kembali pemahaman mereka satu persatu terkait dengan sistem ekonomi Islam yang itu bukan hanya membahas terkait dengan masalah maghrib tadi gitu kan. Dan saya pernah ya ketika dulu sama ya, ada 3 ormas yang waktu itu diundang oleh DPR, Komisi 8, dari Muhammadiyah, dari NU, kemudian dari Hizbut Tahrir. Ketika mereka ingin mendapat masukan terkait dengan Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam, gitu kan. Karena waktu itu kan masih legal, gitu kan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat dampak dakwah yang kita lakukan ketika mereka mengkritisi Undang-Undang Migas, mengkritisi kemudian Undang-Undang Sumber Daya Alam dari Muhammadiyah, dari NU, materi yang disampaikan kritik itu ya dari kita, gitu kan. Ya. Jadi mereka sudah mulai mempopulerkan hadis yang itu. Al-muslimuna syuraka'u fis salasin fil mai wal kali wan nar. Bagaimana kalau kita lihat hari ini misalnya ada di PLN itu, Serikat Pekerja PLN, Pak Daryoko, itu selalu ketika berbicara tentang kebobrokan negara dalam mengelola energi, PLN itu selalu hadis itu yang kemudian muncul disampaikan. Nah ini apa? Ini adalah dampak dakwah yang kemudian kata Syekh Taqiyuddin di awal pembahasan itu, ini dampak yang semakin nyata bahwa dakwah yang kemudian kita usung itu menunjukkan keberhasilan di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Sehingga mulai tadi kan, mulai umat, mulai kemudian tergambarlah saya kira secara utuh ya ketika kita sampaikan bagaimana kemudian sistem ekonomi Islam ya membahas terkait dengan dari mulai problem ekonomi sampai kemudian ya urusan APBN ya, urusan terkait dengan Baitul Mal. Yang ini kemudian sampai hari ini kalau kita bicara terkait dengan kurikulum ekonomi Islam itu belum masuk, kecuali yang ngajarnya itu saya, yang ngajar itu nih ada Yulian ya kan, pasti masuk itu. Tapi kalau antum lihat ya, orang-orang yang ngajar ekonomi Islam di luar kita, pasti yang mereka ajarkan itu tidak akan jauh dari lembaga keuangan,
bank, asuransi, BMT, itu aja berputar-putarnya itu kan. Kalaupun ada paling terkait dengan akhlak ekonomi itu kan. Nah, itu aja gitu kan. Paling yang kadang-kadang ada pemasaran Islam gitu, seperti apa, tidak menyentuh kepada hal-hal yang terkait dengan sistem itu sendiri. Nah, itu saya kira ya mungkin 1 jam untuk pertemuan hari ini ya. Kalau misalnya ada yang perlu kita diskusikan dulu sebelum mungkin nanti kita lanjutkan ke bagian pertama ya dari paparan terkait dengan kritik yang dilakukan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terkait dengan fakta sistem ekonomi kapitalis. Nah, tapi kalau mau ada diskusi dulu, saya persilakan dulu ya. Ini mungkin sebagai pendahuluan pertemuan pertama pada kesempatan malam ini. Insya Allah minggu depan ya 2 minggu yang akan datang berarti ya bulan pertama kita masuk ya ke pembahasan terkait dengan fakta yang dipaparkan oleh Syekh Taqiyuddin terkait dengan sistem ekonomi kapitalis. Itu barangkali saya kembalikan ke siapa ini Kang Sugiarto ya sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Memang yang paling berat itu ini apa? Memahamkan aspek paradigmatis begitu, karena rupanya apa? Ya pemikiran orang itu sudah terkristalisasi dari ini apa dengan pemikiran-pemikiran kapitalis gitu. Nah, dalam dialog-dialog juga, nah apalagi kalau misalnya saya tidak punya kapasitas kan dalam masalah ekonomi. Ketika misalnya menjelaskan dalam satu diskusi gitu ya, nah kemudian kita mengkritik baik itu aspek paradigmatis maupun praktis ya dalam permasalahan ekonomi, misalnya semacam koperasi, nah gitu. Nah itu saya suka ini mengkritik gitu. Ya ujung-ujungnya biasanya ya Anda sebagai apa kapasitasnya begitu. Nah gitu. Nah, jadi kayak begini, apa yang eh, perlu ada para sabab yang memang apa yang dipandang punya kapasitas secara formal itu perlu menggencarkan ini ya. Jadi menerjemahkan ini di dalam bahasa-bahasa populer mereka begitu. Jadi bukan hanya berkutat apa namanya semacam sosialisasi ya atau mengajar di kampus, tapi ini perlu ada ini apa? Perlu ada apa ya keluar kampus begitu ya. Jadi kritik-kritik itu kayaknya perlu perlu dijelaskan, perlu perlu digencarkan. Nah sehingga, nah ketika kita berbicara ya kepada apa di dalam diskusi-diskusi ya di tengah-tengah masyarakat itu, nah kita nanti tidak berbicara atas nama kita begitu, yang tidak punya kapasitas, tapi menurut misalkan kita akan begitu, menurut ahli misalnya Ustadz Arim, misalnya Profesor Arim misalnya. Nah, itu jadi lebih lebih ini, lebih lebih di ini, lebih dipercaya begitu kalau kita mengutip misalnya. Begitu ya. Nah, itu kesulitan kita di lapangan seperti itu kalau dalam diskusi-diskusi itu ya. Nah, jadi kemudian juga saya ingin tahu juga ini kalau kalau di kampus itu sendiri ya kalau misalnya Ustadz Arim itu mengajarkan kepada para mahasiswa itu bagaimana itu apa ketika berbicara tentang aspek paradigmatis itu tentang ekonomi Islam itu bagaimana itu mudah ini enggak gitu ya atau ada semacam penentangan ya atau nah kemudian juga bagaimana dari sisi-sisi apa misalnya mereka menentang itu aspek paradigmatis ekonomi Islam yang disampaikan itu gitu. Nah, saya kira ini masukan-masukan itu perlu juga nanti kita dapatkan nah supaya ini menjadi bahan bagi kita gitu ketika berdiskusi di luar kampus itu, nah itu nanti kita bisa mengantisipasi apa yang harus kita siapkan gitu untuk menjawab misalnya pertanyaan-pertanyaan atau penentangan-penentangan yang muncul di kampus itu. Kira gitu. Terima kasih. Ya, langsung atau Kang? Oke.
Jadi kalau pengalaman saya, mungkin saya udah ngajar udah 20 tahun ya, ngajar ini hampir 20 tahun ekonomi Islam itu, walaupun sekarang sudah mulai juga tadi ya, karena kan kalau bicara bicara ngajar secara filosofi itu tadi itu kan, ini kan kaitannya dengan pragmatisme gitu kan, pragmatisme yang dibutuhkan di masyarakat ya, itu yang sering gitu kan, yang kalau kita bicara kurikulum ya. Jadi eh, sebenarnya kalau kalau tadi pertanyaan bagaimana reaksi mereka gitu kan, ya kalau kita yang bicara, kalau saya ngajar itu mereka itu paham gitu kan. Artinya secara filosofi ya, secara global. Karena kan yang kita sampaikan itu ya fakta-fakta yang terkait dengan real dan kemudian kita juga sampaikan juga filosofinya gitu kan. Tapi memang pengalaman yang saya rasakan kadang-kadang kitanya juga itu kan. Saya itu kan ketika ngajar ini karena sudah berulang kali itu sampai hari ini kadang-kadang juga suka ada perubahan-perubahan teknis ya, teknis terkait dengan penjelasan. Karena memang tadi ya, penjelasan yang disampaikan oleh kritik kita itu memang filosofi ya. Tapi sebenarnya mudah mereka memahami itu kan. Karena yang kita paparkan itu kan sebenarnya kerangka global deh kan. Misalnya kan ketika kita bicara dengan konsep kepemilikan itu kan, walaupun itu adalah mereka baru mendapatkan, mereka paham gitu kan. Mereka ngerti gitu kan. Nah, cuman memang salah satu hambatan yang saya rasakan ketika menjelaskan itu adalah konsep mereka itu kemudian paham ya, di kalangan mahasiswa itu kan. Dan jangan bukan hanya mahasiswa, kadang-kadang di kalangan intelektual juga. Yang akhirnya kemudian membuat mereka agak apa istilahnya itu menganggap bahwa ini hanya sekedar teoritis itu adalah ketika bagaimana konsep ini kemudian diterapkan gitu kan. Nah ini gitu kan. Dan ini adalah problem bukan hanya ya, bukan hanya dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswa S1 saya itu kan. Saya ketika kita ya, saya kemudian juga Ustadz Ismail, kemudian juga mungkin Ustadz Dwi Condro gitu kan, ketika menjelaskan terkait dengan fakta-fakta ekonomi Islam, dulu ketika kita eh, masih ada Tabani ya, Mas Solih Umah itu kan, ketika SJSN, ketika PLN, ketika sumber daya air, kita kan selalu mengundang tokoh-tokoh kritis ya. Salah satunya tadi ya PLN ada Pak Daryoko itu kan. Kemudian tambang ada Marwan Batubara itu kan. Kemudian juga kita pernah diskusi juga dengan Pak eh, bukan Rizal Ramli pernah kita datangi, tapi yang lebih sering intensif itu Pak Faisal Basri kan. Kalau bicara terkait dengan konsep mereka ya walaupun tadi ya walaupun masih istilahnya itu mungkin secara umum ngerti itu kan, yang sering menjadi pertanyaan mereka itu adalah bagaimana kemudian mengaplikasikan sistem ini itu kan. Nah, ini akan kemudian menjadi bias, akan menjadi sulit kemudian mereka realisasikan ya, yang itu mendukung fakta itu ketika kita tidak sampaikan dengan sistem politiknya. Makanya saya ya ketika ngajar pengantar ekonomi Islam, pertemuan terakhir itu saya khilafah gitu kan. Pembahasan terakhir itu khilafah. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang sistem politik, bicara tentang politik ekonomi, bicara tentang APBN, bicara tentang sistem moneter emas dan perak, itu nggak akan terbayang kalau tidak dijelaskan sistem politiknya. Makanya walaupun bahasa saya itu bukan nggak menyebutkan khilafahnya, bahasan saya terakhir itu yang mungkin mereka agak ada remang-remang itu kan yang tergambar, bahasan terakhir itulah bagaimana mewujudkan sistem ekonomi Islam. Itu pertemuan terakhir pengalaman saya di kampus. Nah, bagaimana mewujudkan sistem ekonomi Islam itu khilafah yang saya ajarkan. Materi khilafah gitu kan. Bagaimana pelaksanaan itu dalam konteks politik. Nah, ketika itu disampaikan nyambung. Gitu kan. Oh iya gitu kan. Kenapa?
Karena kalau ini tidak disampaikan memang agak bingung gitu kan. Kenapa? Karena faktanya tadi kan ketika bicara fakta hari ini gitu kan, eh, sistem kepemilikan, mata uang gitu kan, itu kemudian tidak direalisasikan, tidak ada. Nah, sehingga menganggap itu sesuatu yang utopis gitu kan. Dan tapi ketika kita pasangkan dengan sistem politiknya, ya bahwa itu adalah satu paket, baru gitu kan mereka ngerti. Itu ketika mahasiswa. Kedua, pengalaman saya diskusi dengan profesor yang awal tuh menolak nggak ada sistem ekonomi Islam, gitu kan. Ketika bicara tentang sistem ekonomi Islam itu yang saya katakan tadi, ini profesor itu. Dia mengatakan gini, Rim nggak ada sistem ekonomi Islam itu. Yang ada itu akhlak berekonomi. Nah, ya. Saya tanyakan yang paham, Prof pahami tentang ekonomi Islam itu apa gitu. Kok sampai mengatakan bahwa tidak ada ekonomi Islam, yang ada itu adalah akhlak berekonomi. Itu yang saya katakan tadi gitu kan. Jadi pernyataan bahwa sistem ekonomi kapitalis itu sebenarnya sudah Islami, kalau dihilangkan itu aja, riba aja itu sudah Islami itu kan. Pertanyaan saya sering gampang ini kan. Prof tahu nggak bagaimana sistem moneter dalam Islam? Bagaimana Islam mengatur mata uang? Itu bukan hanya permasalahan akhlak, saya bilang. Di dalam Islam uang itu harus emas dan perak. Kenapa harus uang emas perak? Kita jelaskan itu kan kerangka filosofinya itu kan. Dan bagaimana juga dulu kemudian dunia itu kemudian awalnya mengadopsi kemudian sistem emas dan perak. Ya. Dan ketika kemudian kapitalis kemudian manggung, maka kapitalis dalam Amerika kemudian mencabut ya sistem moneter emas dan perak ini diganti dengan fiat money. Fiat money itu hanya ada dalam sistem ekonomi kapitalis. Sementara sistem emas dan perak itu Islam dan juga awalnya itu diadopsi oleh dunia. Nah, kalau hanya kemudian melihat, saya bilang ekonomi Islam itu hanya sekedar akhlak berekonomi ya. Lalu bagaimana kita memandang pemahaman Prof terkait dengan sistem moneter Islam yang Islam mengharuskan ada emas dan perak sebagai mata uang. Ini kan bukan masalah akhlak gitu kan. Ini merupakan hal yang terkait dengan pengaturan uang. Terus tadi kita masuk ke bagaimana konsep kepemilikan, pengelolaan sumber daya alam. Itu juga bukan masalah akhlak gitu kan. Bagaimana kemudian dalam sistem ekonomi Islam gitu kan, tambang-tambang yang banyak itu wajib dikelola oleh negara. Gitu. Nah, ini yang saya kira dengan penjelasan-penjelasan ini kita bisa sebenarnya akhirnya mereka tersentak gitu kan. Bahwa memang betul bahwa ekonomi Islam itu ya itu bukan hanya sekedar akhlak, tapi ada kerangka bangunan ya kan yang kemudian berbeda sekali kemudian dengan sistem ekonomi kapitalis dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan akhirnya ini paham itu kan mudah itu kan secara global. Cuman tadi selalu itu adalah terbentur ketika istilah bahasa sederhana saya itu bagaimana mewujudkan konsep ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ya itu makanya kan selalu kita sambungkan dengan khilafah. Kalau dengan tidak kita disambungkan dengan sistem politiknya memang agak blunder gitu kan. Nah itu yang pengalaman saya gitu kan. Jadi ini yang saya juga akhirnya paham deh. Kenapa kemudian saya Taqiyuddin di pengantar itu menyebutkan bahwa dua sistem ini tuh saling berkaitan gitu kan. Jadi beliau mengatakan secara politik umat Islam itu dikuasai sistem demokrasi, secara praktis dijajah itu oleh sistem ekonomi itu kan. Kenapa? Karena dua ini sesuatu yang memang tidak bisa saya kira dipisahkan gitu kan. Bahkan kalau kita bicara oligarki hari ini itu kan ya penyebabnya itu dua ini kan, politik dan kemudian ekonomi. Itu ya barangkali. Dan memang betul kalau saya sepakat tadi ya ini memang ini ya harus sosialisasi ini kita betul-betul turunkan sampai ke masyarakat karena kaitannya ini dengan masalah hak dan kewajiban. Sebenarnya momentum kelangkaan minyak goreng sekarang itu sebenarnya itu bisa menjadi titik masuk kita itu kan untuk semakin kemudian memperjelas bagaimana kemudian sistem ekonomi Islam dalam mengelola sumber daya alam. Itu kita bisa mudah mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis yang mengatakan kelangkaan itu problem ekonomi bohong faktanya itu. Gitu kan. Bukan kelangkaan menjadi problem ekonomi.
Faktanya kalau kita lihat hari ini minyak goreng itu bukan langka gitu kan. Wong Indonesia itu adalah penghasil minyak goreng terbesar di dunia, 56% kemudian produksi minyak itu ada di Indonesia itu kan. Tapi kenapa kok Indonesia kita sulit untuk mendapatkan itu. Nah, itu sebenarnya penjelasan-penjelasan kaitan dengan fakta hari ini itu semakin memudahkan kita ya untuk bisa memberikan gambaran. Cuman memang tadi betul ya, bagaimana kita menurunkan dari bahasa-bahasa kampus itu ke bahasa-bahasa yang kemudian mudah dicerna, dipahami oleh masyarakat gitu kan. Itu saya kira yang menjadi tugas tugas kita hari ini gitu kan. Menurunkan itu gitu kan, pembahasaan lah kalau bahasa saya kan. Kan kalau bicara paradigma tadi memang berat, tapi kalau pembahasannya sederhana, ya mungkin bisa mudah juga kemudian untuk dipahaminya. Itu ya barangkali tadi saya. Wallahu a'lam. Baik, oke ya. Eh, jadi kalau kita bicara memang ya tadi ya, ini kan kita konteksnya bagi kita itu kan dakwah gitu kan. Jadi mengkaji ini bagi kita itu adalah dakwah, dan ketika kita ingin mendakwahkan ini kan mau tidak mau kita juga harus tadi harus betul-betul memahami. Memahami bukan hanya secara filosofi tapi juga memahami secara praktis ya. Penerapannya secara teknis gitu kan. Dan itulah saya kira karakteristik Syekh Taqiyuddin gitu kan. Kalau antum lihat, kalau baca itu kan karya-karya Syekh Taqiyuddin ketika beliau berbicara tentang ekonomi, seolah-olah beliau itu memang ekonom yang ulung gitu kan. Ketika beliau kemudian berbicara tentang politik, memang itu jelas politik yang ulung. Ketika berbicara tentang masalah kedokteran, kalau kita lihat ada hukum-hukum fikih yang terkait dengan itu ya, seolah-olah beliau itu ahli di bidang itu. Ya. Kenapa? Ya karena memang kalau kita bicara tentang Islam itu kan pada akhirnya kan tadi kan karakteristik pemahaman kita untuk menghukumi sesuatu itu kan itu mau tidak mau harus memahami fakta dulu gitu kan. Fakta itu yang kemudian harus dihukumi, dan setelah fakta baru kemudian kita memang menggali nas. Takdir itu atau kebalikannya gitu kan, kalau kita lihat menggunakan pendekatan deduktif dan induktif itu dari fakta ke nas, dari nas kemudian ke fakta, dan dua-duanya itu memang harus kita pahami gitu kan, pahami secara rinci sampai hal-hal yang detail. Itulah yang saya lihat ya, tugas dan tantangan kita. Sehingga dalam kondisi sekarang ketika khilafah saya kira sudah menjadi buah bibir ya, sudah dibicarakan, bahkan kemarin kita lihat juga walaupun dengan mungkin ngenyek itu kan dari Golkar dan dari Demokrat ya, yang ketika Jokowi kemudian ingin menambah periode ya, atau mengundur pemilu, udah aja ganti dengan khilafah dan Jokowinya sultan yang pertama. Itu kan menurut saya di satu sisi ngenyek itu kan, tapi di sisi lain ya disadari atau tidak itu ada pemahaman yang masuk. Bagaimana kemudian sistem dengan kepemimpinan gitu kan. Tapi ya itu tadilah karena ego mereka itu kan, itu seolah-olah itu ada yang muncul itu adalah pelecehan ya kan. Nah, tapi menurut saya satu sisi ya ini kan tantangan bagi kita. Jadi tantangan bagi kita untuk tadi lebih menurunkan, lebih kemudian menyederhanakan bahasa lah. Memang ini tantangan kita betul ya, tantangan kita menyederhanakan bahasa baik dalam politik, baik kemudian juga dalam ekonomi, sehingga
kemudian mudah dipahami, yang pada akhirnya kalau kemudian dipahami kan akan mendorong orang untuk memperjuangkan. Kenapa? Karena ada keinginan untuk merealisasikan. Nah, menurut saya memang pengalaman saya ini, saya semakin paham ya, ya setelah saya juga menyampaikan. Ya. Makanya ngajar, ya, itu ngajar berulang-ulang, gitu kan. Kadang-kadang setiap semester saya selalu juga ada aja yang berubah gitu kan, dari teknis menjelaskan gitu kan. Kenapa? Ternyata kok kurang pas lah gitu kan. Itu kan nah, karena itu menurut saya dari sini tantangan kita bersama itu adalah ya mau tidak mau, betul apa yang sampaikan Ustaz Musta. Kalau kita ingin semakin paham, maka semakin banyak kita sampaikan ke masyarakat, ke umat ya kan. Dan ya saya kira jangan kemudian takut ya, takut untuk salah, jangan takut juga, Anda kok bukan orang ekonomi bicara ekonomi. Kita karena yang kita jelaskan itu Islam gitu kan. Yang kita jelaskan itu Islam, sementara fakta ya mungkin kita nggak usah malu juga kalau misalnya ada hal-hal yang ketika pembahasan terkait dengan fakta mungkin ada yang kurang pas, kurang ini, tapi insya Allah kalau bicara terkait dengan hukumnya, karena memang ini sudah bukan diadopsi istilahnya kan, yang sudah kita tabani, insya Allah di situ tidak ada hal-hal yang sangat krusial dalam menyampaikan hukum. Memang ketika menyampaikan fakta, disinilah menurut saya perlu kejelian kita, perlu kemudian jam terbang kita semakin sering ya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan masalah ekonomi ini. Itu saya kira mudah-mudahan insya Allah ini mohon maaf karena saya juga sini sedang di luar kota, jadi sinyalnya tadi luplop. Ini memang saya ada hotel di lantai 15 dan nggak tahu sih, jadi ini agak lupa. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan insya Allah minggu pertama di bulan April ya, iya April ya, itu Ramadan. Saya nggak tahu mungkin nanti apakah masih tetap ini ya, karena kan Ramadan ya. Tapi nantilah kita bicarakan karena minggu pertama April itu kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan tidak kelelahan ya. Tapi mungkin juga Anda jadwal taraweh, wallahu alam. Nanti kita diskusikan lagi. Itu ya barangkali. Terima kasih. Ini udah Ustaz Irfan angkat tangan. Ada yang mungkin mau disampaikan? Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya Ustaz, ya sebelum diakhiri sebenarnya saya ingin bertanya tadi, kira-kira gambaran ekonomi Islam di zaman kekhilafahan itu seperti apa gitu Ustaz? Kalau ini kan nizam iktisadi itu merupakan mungkin ijtihadnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu ya. Tapi gambaran penerapan ekonomi Islam di zaman kekhilafahan itu seperti apa begitu Ustaz, itu gambaran umumnya. Terima kasih Ustaz. Ini yang memang kalau kita lihat tadi ya, karena memang saking ini ya, saking kalau bahasa saya itu ya, saking kuatnya Barat ya menghapus sistem ekonomi Islam itu, seolah-olah itu gambar itu kabur, betul memang gitu ya. Sehingga apa yang istilahnya itu ya, yang menjadi ada di kitab sistem ekonomi Islam itu, seolah-olah itu sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah diterapkan itu kan. Padahal kalau kita lihat gambarannya kalau kita lihat ya tadi itu kan. Kalau kita bicara tentang pilar-pilar ekonomi Islam nanti ya, pilar ekonomi terkait dengan bagaimana distribusi kekayaan itu kan, bagaimana kemudian pengelolaan harta itu kan. Itu sangat jelas itu kan, peran dan dominasi negara itu kan. Jadi kalau kita baca sistem ekonomi Islam yang kemudian membedakan dengan sistem ekonomi kapitalis itu di konteks peran negara. Jadi negara di dalam Islam peran negara itu begitu dominan, tapi ternyata dominannya itu pada sektor apa?
pada sektor yang itu menjadi kepemilikan umum gitu kan. Nah, kalau kita lihat misalnya kita baca memang mungkin ya yang itu yang saya katakan tadi ya, ke istilahnya itu ke Hasan Syekh Taqiyuddin itu kan beliau tuh mampu mewujudkan sebuah kerangka yang sebenarnya ya itu sudah ada cuman berceceran ya, berceceran dalam kitab-kitab para ulama-ulama. Kenapa berceceran itu? Karena dulu sistem yang membungkus mereka itu ya memang sistem khilafah itu kan. Cuman kan tidak disebutkan gitu kan. Karena ketika bicara tentang kitab Al-Kharaj misalnya itu kan sebenarnya kitab pengaturan terkait dengan al-amwal ya, fidaulah khilafah ya. Cuman kan tidak disebutkan aja gitu kan. Itu adalah pengaturan harta di khilaf hanya di Al-Kharaj gitu kan. Sebenarnya itu kan pengaturan mal harta yang diterapkan oleh negara. Gitu. Dan kalau kita terkait dengan pengaturan harta yang dikelola oleh negara tadi, ya itu kan sebenarnya itulah representatif ya sistem ekonomi Islam. Salah satunya itu adalah dominannya peran negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Misalnya itu kan, ini kita lihat aja kan fakta-fakta yang tersisa ya, peninggalan-peninggalan yang masih kelihatan. Bagaimana kemudian lembaga pendidikan dalam Islam, bagaimana kemudian lembaga Islam itu kan, penanganan kesehatan itu kan sisa-sisanya masih sangat jelas itu kan, peran negara itu begitu dominan. Kalau kemudian pendidikan bisa gratis, kalau kesehatan juga bisa murah bahkan gratis, mana mungkin itu tidak ada sebuah sistem ekonomi yang membackupnya, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan negara gitu kan. Nah, cuman kan tadi gitu kan, karena saya lihat ya tadi seperti halnya pembahasan tentang politik gitu kan, kerangkanya adalah kerangka dalam sistem Islam yang diterapkan secara seolah-olah itu tidak nampak peran negaranya gitu kan. Padahal kalau kita lihat itu ada di situ sebenarnya dominan negara. Kenapa? Karena sistem ekonomi Islam itu yang paling dominan berperan itu adalah negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Dan memang ini yang saya memang perlu juga ya kalau kita lihat ya. Padahal kan pembahasan terkait dengan itu di kitab Al-Kharaj, kitab-kitab siapa satu lagi siapa ya? Ya Abu Ubaid kan terkait dengan Al-Amwal ya. Itu juga ada itu kan. Nah, saya pernah ini contoh ya. Memang kalau kita bicara tentang realnya ya mungkin begitu. Ketika kita membahas terkait dengan dulu ya bagaimana pengelolaan migas, minyak dan gas kan. Kan yang sering kita tonjolkan itu kan hadis tadi kan. Al muslimuna suraka'u fisalasin fil ma'i wal kalai wanar. Ya, kemudian saya pernah ditanya itu kan. Ya. Coba tunjukkan apakah betul bahwa minyak, gas, ya, kemudian juga harta yang masuk dalam kategori milik umum itu dikelola oleh negara. Coba tunjukkan katanya oleh mereka itu kan, apa yang sudah didirikan oleh Rasulullah itu kan. Betulkah bahwa ada enggak gitu kan istilahnya itu perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Rasulullah sebagai kepala negara. Nah, padahal kalau kita lihat ya memang pada zaman Rasulullah ya belum sampai ke arah sana gitu kan. Hanya ada data-data yang terkait dengan nas-nas aja. Ya. Tapi kalau kita bongkar, kita buka misalnya gitu kan, masa-masa kehilafahan, saya kira pasti ada. Nah ini memang perlu tadi ya. Kalau ada, saya mungkin tertantang sebenarnya. Kalau ada film yang berjudul Jejak Khilafah di Nusantara, saya keinspirasian jejak sistem ekonomi di khilafah gitu kan. Itu kan saya kira itu satu hal
yang bisa ya, itu akan lebih tadi memudahkannya. Jejak ekonomi lah dalam sistem khilafah gitu kan. Itu kan perlu mungkin memang mengkonstruksi ya, mengumpulkan tadi ya informasi-informasi, kitab-kitab yang pembahasan yang menyangkut terkait dengan ekonomi, sehingga nanti dari kitab-kitab maupun dari fakta-fakta historis itu kan, itu kemudian bisa kita mengambil istilahnya itu kerangka ya, kerangka yang istilahnya itu bisa mendapatkan gambaran ya. Jadi mungkin nanti jejak ekonomi ya, jejak khilafah di sistem ekonomi itu bukan jejak khilafah di sementara, jejak khilafah di sistem ekonomi itu saya kira cuman memang tadi perlu ini ya, perlu seriusan ya kan, dan pengumpulan data-data. Nah mudah-mudahan nanti ini kita coba ya cari lah ya kitab-kitab ataupun juga data-data sehingga memudahkan kita untuk menunjukkan itu ke umat. Itu ya barangkali ya, Pak Irfan. Atur nuhun. Luplap ya, mohon maaf. Ini kayaknya suara saya juga luplap. Luplap ya. Saya juga dengarnya terputus-putus. Kayaknya suara saya juga sama ya, terputus-putus. Karena di situ jaringan saya tidak stabil. Mudah-mudahan lah minggu depan insya Allah awal depan bisa lebih baik jaringannya. Utuh, tangkap utuh. Amin. Nuhun Prof. Nuhun para guru sedayana. Waalaikumsalam. Kasadayana. Assalamualaikum.